Hai, perkenalkan nama saya Rizky Mutia Gunasari dari kelas 11 IPS 3. Di video kali ini saya akan membacakan rangkuman dari buku yang berjudul Jika Engkau Meminta, Allah Pasti Akan Memberi. Buku ini saya pinjam dari perpustakaan sekolah. Setelah terkabul, ketika doa-doa kita terkabul bukan berarti urusan kita telah selesai. Jangan sampai kita menjadi hamba yang tak tahu diri. Ketika kita mempunyai maksud tertentu, kita mendekatkan diri begitu kuat, dan kemudian jika sudah dikabulkan, kita berbuat seenaknya. Sesungguhnya dalam pengabulan doa seorang hamba terdapat ujian. Apakah dia mampu menjaga amanah doa yang terkabul, atau ia akan menjadi semakin jauh dari Allah? Ada beberapa hal yang mesti kita lakukan ketika doa-doa kita terkabul. Berikut akan saya uraikan. 1. Bersyukur. Ketika kita mendapat sesuatu dan kemudian mengucapkan Alhamdulillah, itu kita sebut sebagai ucapan syukur. Alhamdulillah adalah cara memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita dapatkan. Ketika kita mendapatkan sesuatu dari seseorang, kemudian kita memujinya, itu berarti kita bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan melalui seseorang tersebut. Akan tetapi bersyukur tidak semata kalimat syukur. Bersyukur adalah tindakan, kata kerja, bukan hanya ucapan atau kata benda. Rasa syukur juga memiliki manfaat, yaitu meraih ridho Allah, penyelamat dari azab Allah, dan nikmat yang bertambah. Maksudnya adalah bahwa kita harus membekali diri dengan ilmu, berkata dan melakukan perbuatan. Hal ini dimaksudkan agar apa yang kita katakan dan kita lakukan tidak sia-sia atau bahkan berpotensi pada kerusakan. Bahkan dalam menyembah pun kita harus memiliki ilmu agama, agar apa yang kita lakukan memiliki dasar yang kuat dan tidak sekedar ikut-ikutan. Banyak contoh di masyarakat kita yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kelakuan dan perkataan tidak mencerminkan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena kurangnya ilmu yang dimiliki. Mereka hanya belajar agama secara sekilas dan merasa sudah cukup memiliki ilmu agama. 3. Meningkatkan ibadah. Doa-doa kita yang terkabul itu menjadi ujian bagi kita. Apakah kita akan menjadi semakin meningkatkan ibadah atau puas hanya dengan doa itu dikabulkan? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, dan bujukan setan sangatlah halus melalui berbagai sudut. Kita mungkin pernah melihat ada seseorang yang ibadah, tetapi hanya berpura-pura khusyuk ketika di depan umum, semata-mata demi dapat dilihat orang-orang bahwa ia sangat pandai dan khusyuk dalam ibadah. Mungkin juga kita pernah melihat ada orang yang sedekah tetapi dipertontonkan. Hal-hal itulah yang merupakan bagian dari godaan setan. Ibadah dan amalan-amalan baik sebisa mungkin dilakukan secara siri atau bukan malah dipertontonkan. Jika ada seseorang yang tak mampu menyembunyikan amalan baik yang dilakukan, maka sesungguhnya ia dalam kelemahan ibadah. Kelemahan seseorang hamba dalam beribadah terletak pada ketidakmampuannya menghadapi ujian, dan ibadah itu sendiri menjadi ujian bagi hamba tersebut. 4. Meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan meskipun tidak terlihat memiliki ukuran tertentu.
sehingga bisa diketahui apakah ketakwaan dalam diri kita tinggi atau rendah atau lemah. Ketakwaan bukanlah suatu yang relatif, sebab memiliki tolak ukur yang jelek. Maka jelaslah bahwa ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kunci atas segala perkara yang kita lakukan di dunia ini. Karena ketakwaan itu tidak terlihat dan hanya bisa diketahui dari perbuatan seseorang. Maka hanya kita sendirilah yang bisa menilai ketakwaan dalam diri dan hati kita. Yang terakhir, menjaga silaturahmi. Silaturahmi juga menjadi ujian bagi kita saat doa-doa kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan karunia dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diuji apakah kita semakin erat menjalin silaturahmi atau malah sebaliknya. Sebagai manusia dan khususnya sebagai seorang hamba Allah, maka kita wajib melakukannya, sebab silaturahmi menjadi bagian dari kebutuhan kita. Kita tidak mungkin hidup sendirian dan tanpa pertolongan orang lain. Kita membutuhkan orang lain bahkan untuk hal-hal terkecil dan sesederhana sekalipun.